الشيطان الرجيم. Jadi antum jadi suami harus tahu semuanya. Sampai urusan mikrofon kalau rusak. Jadi suami itu kalau lampu rusak di rumah nggak perlu panggil tukang. Ada hal-hal remeh yang harus dipelajarin oleh setiap suami. Keran di rumah harus diganti, jangan nunggu tukang. Mobil kempes, jangan nunggu istri yang dongkrakin. Antum dongkrak sendiri. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita masuk ke sesi memanage konflik dalam keluarga. Jadi kalau bicara konflik, sejatinya Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia ini beragam, tidak sama. Allah berfirman, tunggu sebentar, di surah Hud ayat 117, Allah mengatakan, walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kata Allah, kalau Allah berkehendak, Allah jadikan semua umat manusia itu satu umat, nggak ada perbedaan. Lalu Allah sebutkan manusia itu akan terus khilaf, akan terus berselisih, kecuali orang yang dikasih rahmat sama Allah SWT. Dan untuk itulah manusia diciptakan. Jadi keberagaman yang ada itu sudah sunnatullah. Antum menikah dengan seorang wanita, wanita membawa seorang lelaki yang berbeda dengan diri dia. Jadi kalau bicara konflik, seakan-akan ada jaminan konflik itu akan terjadi. Jangan suami istri, kakak beradik yang keluar dari satu rahim aja konflik. Kakak beradik nggak sama antum sama kakak antum. Yang satu bersaudara 4, yang satu bersaudara 5, dia akan mendapati 5 orang ini beda sama dia, nggak ada yang sama. Karakternya semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Ketika pemikiran ini ada berdiri kita, itu modal utama bagaimana menghadapi konflik yang ada sekarang. Antum nggak bisa maksa istri antum harus jadi seperti antum. Sebaliknya, istri juga nggak bisa menuntut suaminya harus sesuai dengan keinginan dia dan seperti dia. 4 sahabat Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, semuanya memiliki karakter yang beda. Abu Bakar tidak seperti Umar, Umar tidak seperti Uthman, Uthman tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Tugas kita adalah bergaul dengan manusia sesuai dengan tipikal dia, bukan tipikal kita. Memperbaiki orang sesuai dengan kondisinya, bukan kondisi kita. Sebagian orang tidak memahami ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau berdakwah tidak dengan satu cara. Ada sahabat yang suka dengan fulus. Dikasih fulus, masalahnya selesai. Ada itu nggak usah ribut-ribut. Ada fulan kasih fulus, salam tempel.
Antum punya istri, ribut-ribut, antum belikan gelang emas, bungkus kado, dek, ini yang bisa aku berikan kepadamu. Ya Allah mas, repot-repot mas, Masya Allah. Wih, selesai sudah urusannya. Hati cuma butuh fulus. Tapi ada yang tidak perlu fulus. Dia punya duit, dia butuh perhatian. Menyelesaikannya dengan perhatian. Antum bagaimana? Baru sampai mobil, telepon istri antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa telepon? Baru keluar rumah katanya. Nggak tahu, anak kepikiran sama anti. Allah Akbar. Istri itu jadi di sini cara memperbaikinya jamaah. Ada sesuatu yang perlu diperbaikin. Ada yang dengan pujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbagi pujian kepada sebagian sahabat karena mereka suka pujian. Ada yang suka cinta, antum kasih cinta. Jadi ketika Anda bicara bagaimana memanage konflik, antum yang lebih tahu dengan istri antum nantinya. Istri anak ini tipikal yang seperti apa? Ada yang tipikal ngambekan. Apa yang harus antum lakukan? Ada perempuan-perempuan yang kalau dimanja malah menginjak-nginjak suaminya. Ada. Maka antum harus tahu ini nggak bisa dikit seperti ini Ustaz. Anak kayaknya harus marahin. Ada yang dimarahin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah memarahin Sofia. Jadi Sofia ini dalam satu perjalanan dia naik onta yang nggak bisa lari. Akhirnya terlambat datangnya Sofia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanti Sofia di dalam kota Madinah. Ditunggu Sofia, udah nangis-nangis. Nangis-nangis dia. Hamaltani ala ba'irin bati. Ya Rasulullah, engkau memberikan kepada aku tunggangan seekor onta yang gak bisa lari, kata dia. Sambil nangis Nabi SAW mengusap air matanya Sofia supaya Sofia ridha, minta maaf Nabi sama Sofia. Tapi Sofia tetap marah, tetap gak mau diem. Ketika itu Rasul SAW marah sama Sofia, ditinggal sama Nabi SAW. Akhirnya gantian sekarang, Sofia yang bingung. Sofia bingung padahal malam hari itu malam harinya Sofia. Artinya waktunya Nabi bermalam di rumahnya Sofia. Akhirnya Sofia bingung, ini terjadi konflik ini sudah. Maka Sofia langsung berhenti menangis, tidak mencari Nabi Muhammad SAW. Dia berangkat ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia minta tolong Aisyah, ini masalahnya kayak gini, tolong engkau perbaikin hubunganku sama Nabi Muhammad SAW, kata dia. Malam hari ini aku hadiahkan buat engkau. Hadiah buat siapa? Aisyah. Nabi SAW sore hari itu keliling ke rumah istri-istrinya. Sampai di rumah istrinya, rumahnya Aisyah. Aisyah itu pakai baju bagus, bersolek, ada parfumnya ini. Nabi SAW masuk, ada apa engkau ini? Ini bukan malammu, kata dia. Apa kata Aisyah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah, Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Tahu Nabi SAW, berarti Sofia menghadiahkan malamnya buat Aisyah. Selesai konfliknya ya. Dan subhanallah, pernah terjadi konflik yang cukup berat di rumah Nabi Muhammad SAW sama Zainab bintu Jahsh. Dalam hadis ini juga peristiwa berkaitan dengan Sofia ini. Nabi SAW mengatakan kepada Zainab, Zainab, kalau engkau pinjamkan ontamu kepada Sofia. Apa kata Zainab? Oh, engkau mau kasihkan ontaku kepada Yahudi itu? Marah Nabi SAW. Itu 3 bulan dihajar itu Zainab. Subhanallah.
Sampai Zainab itu membalik kasurnya Nabi Muhammad SAW. Berarti dia sudah putus asa, Nabi nggak akan datang lagi ke rumahnya. Setelah 3 bulan Nabi SAW datang ke rumahnya Zainab, ya, kemudian terjadi saling memaafkan di sana, selesai urusannya. Artinya konflik itu akan terjadi. Antum sudah harus siap. Karena antum akan berhadapan dengan manusia yang tidak sama dengan diri antum. Dia punya keinginan, antum punya keinginan. Dia punya hobi, antum punya hobi. Dia dilahirkan dari satu rahim dan antum dilahirkan di rahim yang berbeda, yang membawa ya sifat-sifat dan tabiat-tabiat yang berbeda. Terus bagaimana menghadapi konflik? Yang pertama, jangan marah. Jadi kalau ada permasalahan, jazakallah khair, syukran. Ini kok kayaknya menghadap ke ana jemaah, bukan? Anunya nggak dihadapkan ke, oh iya, bismillah, ya gerak aja nggak apa. Bismillah. Alhamdulillah. Pemimpinnya di rumah siapa? Suami. Kalau ada masalah, antum yang tanggung jawab. Marah itu tidak menyelesaikan masalah. Berapa banyak konflik yang disebabkan masalah remeh berakhir dengan perceraian. Padahal masalahnya adalah air jahe hangat yang terlalu banyak gulanya, kemanisan. Ini sekarang kemanisan nih jemaah. Suami ngatakan, "Dek, ini kemanisan jahenya, Dek." Mas sudah dibikinkan masih komplain, Mas. Ini masalah sudah. Masalahnya remeh. Padahal kalau istri ngomong, "Minta maaf Mas, sini Mas, ana tambahin air." Selesai kan urusannya. Tapi kadang-kadang ada istri yang merasa dia suami nggak tahu syukur, nggak terima kasih. Akhirnya dia marah sama suaminya. Dari sini suami marah, akhirnya diambil dituangin. Mulai berantem. Karena dari marah. Penghuni surga itu nggak suka marah. Maka Allah katakan tentang penghuni surga itu, wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang suka menahan emosi mereka. Wal afina 'anil nas, mereka suka memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Maka ingat, antum ketika ada konflik, antum tahan emosi antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah salah seorang di antara kalian, diam. Antum marah semestinya. Kita lihat Nabi SAW ketika marah dengan Sofia, apa yang beliau lakukan? Beliau diam, ditinggal. Karena ini solusi gitu. Kalau beliau berbicara, yang ada bantah-bantahan. Makanya berapa sering antum melihat dalam rumah itu lempar-lemparan piring. Bermula dari dibantah ucapan suami, atau ucapan istri dibantah. Dalam kondisi dia emosi. Nabi SAW tahu Sofia sedang marah, maka Nabi diem. Pernah terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Muhammad SAW. Nabi SAW datang ke rumahnya Fatimah siang hari. Biasanya Ali tidur, nggak ada Ali di rumahnya. Ini mertua yang peduli. Dia ngelihat ada sesuatu di rumah putrinya. Ditanya sama Nabi SAW, aina ibnu ammiki? Enggak ditanya mana suamimu, tapi ditanya
kemana anak pamanmu? Diingatkan dengan hubungan rahimnya. Kemana anak pamanmu? Katanya Fatimah, bayangkan Fatimah ribut sama Ali. Ghadabani anifan falam yaqil indi. Tadi marah sama aku atau aku bikin marah dia, kemudian dia nggak mau tidur siang di rumah. Terjadi di rumah Sayyidatu Nisa'il Alamin, wanita termulia di alam semesta ini. Itu salah satunya adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu ala nabiyina wasallam. Ghadabani anifan falam yaqil indi. Maka dicari sama Nabi SAW. Ternyata ada di mana Ali bin Abi Thalib? Tidur di Masjid Nabawi. Tidur selendangnya terlepas, punggungnya penuh dengan debu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ali, Qum Aba Turab, Qum Aba Turab. Bangun, bapaknya debu. Yuk bangun. Dibangunin sama Nabi SAW. Artinya ketika ada masalah, diam. Kalau antum berbicara, takut yang keluar itu tanpa kontrol antum. Bisa jadi antum mengatakan kepada istri antum, aku pisah kamu. Padahal masalahnya cuma apa? Air jahe yang kemanisan. Jadi cerai. Ini banyak jemaah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, emosi itu ada, tapi tahan, diam. Kalau engkau dalam kondisi berdiri, duduk. Orang yang marah dalam kondisi berdiri, biasanya dia punya keinginan untuk melampiaskan amarahnya dengan tangan. Dia pukul istrinya, dia lempar istrinya. Sampai kemarin ada seorang wanita ngomong, ya Ustadz, ana yang salah Ustadz. Ana ini suka cemburu sama suami ana. Sampai suami ana itu marah sama ana Ustadz. Ana yang salah, kata dia. Semalam ana bikin marah suami ana sampai ana dicekik sama suami ana. Tapi perempuan ini ngomong, tapi ana yang salah Ustaz. Dia tahu diri. Dan sekarang suami ana ngomong, Ustaz, hari Sabtu kemarin dia tanya, hari ini dia akan datang bersama keluarganya, akan membicarakan masalah ana. Kayaknya nggak bisa dilanjutkan lagi sudah. Karena ada wanita-wanita yang terlalu cemburu, sampai bongkar-bongkar HP-nya suami, ya macam-macam. Suami jadi risih gitu loh. Ketika sudah tidak ada saling percaya dalam rumah itu, yang ada saling curiga, itu berat hidupnya. Tadi Anda sampaikan, ketika marah suami dalam kondisi berdiri itu bisa jadi memukul. Maka kata Nabi SAW, faliyajlis, duduk. Kalau duduk masih marah ya, ngelihat gelas ini kepingin dilemparkan, gelas ini mau seperti itu. Rebahan dia, rebahan. Dan ingat, antum ketika melihat pasangan hidup antum melakukan kesalahan, antum juga melakukan kesalahan. Jadi untuk menghibur diri, ketika melihat ada kesalahan dilakukan pasangan hidup kita, supaya kita tidak marah, supaya tidak terlalu emosi, tahulah engkau manusia biasa yang penuh kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan berarti dia tidak ngulangin dosanya, jemaah.
Bisa jadi orang bertobat kemudian ngulangin dosanya, tapi ketika dia bertobat dia sudah niat untuk tidak ngulangin. Kan syarat tobat sudah jelas. Karena ada seorang wanita, ini juga masalah keluarga. Ada seorang wanita mengatakan, Ustadz, ana dapetin suami ana main judi online Ustadz 2 kali. Waktu itu ana sumpah Ustadz, sumpah pakai Quran lagi sama suami ana. Suami ana janji tidak akan main judi online lagi. Dan dalam sumpah itu ana katakan, kalau engkau main judi online lagi, aku minta pisah. Sampai seperti itu. Suaminya alhamdulillah tidak main judi online berapa lama. Tapi setelah berapa bulan main lagi Ustaz. Akhirnya ana minta pisah Ustaz. Tapi ana nyesel Ustaz. Istrinya nyesel gitu loh. Padahal kan bisa diselesaikan tanpa bercerai sebenarnya. Ana sampaikan, orang itu bertobat tidak harus tidak mengulangi dosa itu. Bisa jadi dia benar-benar bertobat tapi karena godaan ya, kemudian dia terjebak dalam dosa lama yang sejatinya dia sudah bertobat. Jadi itu ingat kita. Semua berbuat salah. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga menghadapi konflik ini. Dapat antum. Yang kedua apa? Yang pertama apa? Jangan marah. Yang kedua, ingat semua berbuat salah. Ya apa jemaah? Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Jadi antum mau sama istri ini, antum mau cerai sama dia, antum mau jadi duda, antum tetap dalam ujian, tidak akan lepas dari ujian. Yang lulus dari ujian itu 2 orang. Satu bersyukur, yang satu bersabar. Ada yang diuji dengan harta, seperti Qarun, akhirnya dia tidak lulus. Ada yang diuji dengan penyakit dan kehilangan harta seperti Nabi Ayub alaihissalam, beliau bersabar. Ada yang diuji tidak punya anak bertahun-tahun. Kadang-kala masalah konflik itu disebabkan nggak punya anak. Ada yang diuji, Nabi Ibrahim alaihissalam berapa tahun nggak punya anak. Nabi Zakaria berapa tahun nggak punya anak. Ketika seorang melihat, ya ini memang ujian, aku dapat istri seperti ini, iya. Atau istri mengatakan, Ustadz, ana dapat suami kok zalim Ustadz ya. Dia mudah sekali marah, mudah sekali mencaci maki. Apakah kemudian anti gugat cerai? Selesai masalahnya, anti keluar dari ujian itu, anti akan menjadi janda dan terjebak dalam ujian mungkin yang lebih besar. Mungkin juga ketika anti jadi janda, bawa anak, suami nggak peduli sama anak-anak anti. Anti akhirnya harus bekerja sendiri. Jadi seharusnya orang memandang hidup ini ujian, sudah anak akan hadapi. Makanya sebagian ulama itu Masya Allah, ketika dia dapat istri yang akhlaknya buruk, yang suatu hari sohibnya itu datang ke rumahnya alim ulama ini jemaah. Alim ulama, sohibnya bertamu, dilihat istrinya alim ulama ini kok kayaknya kurang adab. Ngomongnya kasar macam-macam. Sama tamunya, ente kenapa nggak ceraikan dia? Banyak perempuan lainnya. Kata dia, aku takut istriku ini adalah ujian buat aku karena dosa-dosaku. Aku takut kalau nikah lagi dapat yang lebih parah dari dia. Udahlah yang ini ana jalanin. Masya Allah. Artinya seorang tahu diri gitu. Hidup ini ujian. Dan kita tadi awalnya kita sebutkan jangan marah, banyak berbuat dosa, kita melakukan kesalahan. Bisa jadi pasangan hidup kita itu gambaran dari dosa-dosa yang kita lakukan sebagai penghapusan dosa buat nanti. Ini yang menyebabkan akhirnya sebagian orang
hidup bersama suaminya dengan konflik yang tidak berujung sampai mati. Antum pernah melihat orang tua kita, kadang-kadang antum melihat abah ibu ini ribut gak mari-mari, tapi Masya Allah habis gitu makan bareng lagi, ngobrol bareng lagi, tapi konflik-konflik terjadi di antara mereka karena mereka tahu ya sudah ujian hidup ini jamaah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tapi antum juga yang keempat ini harus mengevaluasi diri. Karena kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit itu adalah hutang riba, karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat, mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar, mungkin dia suka ghibain orang, mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, gak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Kemudian yang ke-5. Masya Allah, ada yang keempat, ada yang ke-5. Nah, apa yang keempat? Evaluasi diri, mengevaluasi diri. Yang ke-5, masalah dalam rumah jangan keluar dari tembok rumah. Masalahnya tetap di sini. Kadangkala ada orang ngomong ini, ngomong di sini, habis di sini. Jangan keluar rumah. Kenapa? Kita tuh nggak tahu di luar rumah orang itu suka sama kita atau tidak. Banyak orang-orang yang subhanallah jamaah ingin merusak rumah tangga kita. Sampai pernah seorang suami itu sering ditelepon sama perempuan. Telepon perempuan. Setiap perempuan itu telepon, dia ngomong sama ini, ngomong sama kau. Nggak tahu perempuan ini maunya apa. Terakhir, kalau yang ngomong perempuan dimatikan sama perempuan ini, sama penelpon ini. Sampai suatu hari lakinya yang ngomong sama istrinya, engkau kenapa sih kok suka telepon anak? Kata dia, ya aku iseng aja, nggak suka ngeliat kalian kok harmonis banget hidupnya. Ada orang-orang yang gak suka antum itu harmonis. Sehingga kalau masalah dalam rumah keluar, masalahnya satu jengkal sama dia, dipanjangin. Jadi ada masalah-masalah yang kecil, kalau keluar rumah jadi panjang. Antum jangan ceritakan masalah buat yang akhwat nih. Yang akhwat, tolong jangan ceritakan kalau ada konflik dalam rumah kepada ibu atau ayahnya. Ini sebagai bentuk berbakti kepada orang tua.
Ayah ibu itu sudah membesarkan anti, udah capek. Kok sekarang engkau sudah menikah masih merepotkan orang tua lagi? Maka usahakan engkau hadapin masalahnya. Yang kedua, kadangkala kalau engkau sampaikan kepada orang tua ini cinta sama anti. Dan mungkin orang tua nggak suka sama suami anti, tapi anti cinta sama suami anti. Banyak terjadi perceraian gara-gara konflik itu sudah sampai ke rumah orang tua. Jadi nggak terima, bapak ibunya itu nggak terima anaknya disakitin. Kejadian di Malang, ada seorang yang suka telepon ana. Dia tanya, Ustaz gimana Ustaz? Ana punya istri Ustaz. Akhirnya dibawa sama orang tuanya. Ingat para orang tua, antum kalau jadi orang tua, bapak ibu itu nggak punya hak ngambil anaknya kembali kecuali dengan gugat cerai. Dan itu pun melalui proses pengadilan. Setelah diambil anaknya, subhanallah, sang anak di dalam rumah orang tuanya rindu sama suaminya. Rindu. Karena suaminya teman tidur dia, teman makan dia. Sekarang dia hidup sama orang tuanya seperti seorang janda. Padahal masih punya suami. Dan dia kepingin balik ke suaminya, orang tuanya sudah mengatakan nggak boleh. Penyebabnya siapa? Engkau menyampaikan masalah itu kepada orang tua. Jangan, sudah, engkau selesaikan. Kalau nggak mampu, silahkan konsultasi. Tapi dengan dua catatan. Orang yang engkau ajak konsultasi itu orang yang amanah. Yang kedua, orang itu ingin kebaikan buat dirimu. Karena kalau tidak, berbahaya. Curhat jangan di medsos. Ada seorang perempuan, adiknya telepon ana, Ustaz, ana merasa kakak ana ini punya masalah berat Ustaz sama suaminya Ustaz, ana minta solusi. Antum tahu dari mana? Ana tanya. Ana lihat status kakak ana Ustaz. Status kakaknya benci dengan seorang lelaki, maksudnya suaminya. Kalau antum sampaikan di medsos, kira-kira apa yang akan terjadi? Suami akan lebih marah lagi gitu. Maka cari orang yang amanah dan cinta kebaikan buat antum. Seperti antum kalau mimpi kebaikan, itu nggak boleh diceritakan kepada semua orang. Antum boleh cerita kepada orang yang mencintai antum. Mimpi buruk jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Antum mimpi buruk jangan cerita sama siapa-siapa. Takut ditakwilkan ngawur. Akhirnya antum hidupnya susah gara-gara mimpi itu. Ana mimpi rumah ana kebakaran Ustaz. Temennya, oh kayaknya ya kamu mau cerai sama suamimu, kata dia. Akhirnya benar terjadi perceraian. Gara-gara itu jadi beban buat dia. Maka tolong, kalau mau curhat, curhat sama orang yang amanah dan cinta kebaikan buat dirimu. Tentunya orang ini juga punya ilmu karena bisa mengarahkan. Sohib, tidak semua sohib anti amanah. Tidak semuanya cinta kebaikan. Sebagian sohib kita itu memanfaatkan kita. Dia dekat sama kita karena kepentingan. Bisa jadi dia iri dengan keharmonisan rumah tangga kita. Ketika antum anti cerita, ana kok kayaknya curiga sama suami ana ya. Oh, memang ana berapa kali kelihatan sih suami kamu. Kelihatan apa? Ya kelihatan ke masjid maksudnya. Hati-hati. Baik. Kemudian cari akar permasalahan. Apa sih masalahnya? Jadi dokter itu sebagian ngasih obat dengan harapan pasien balik lagi. Tapi kebanyakan dokter enggak.
Dia ngasih tahu nih, ketika dia datang laporan, dok, anak sakit dok. Apa sakitnya? Suka batuk dok. Ada dokter yang kasih obat batuk, tapi ada dokter yang tanya, kamu ngerokok? Iya dok. Kamu kalau mau sembuh berhenti ngerokok. Kalau enggak ada manfaatnya ini, obat ini. Sampai ada dokter mengatakan, kamu kalau masih ngerokok jangan kesini lagi sudah. Nggak ada gunanya obat ini. Karena penyebabnya kamu tahu, tapi tetap dilakoni gitu loh. Maka dalam masalah rumah tangga ini kita harus cari tahu apa penyebabnya sih. Kalau penyebabnya ternyata remeh, seringkali masalahnya remeh. Masalah apa? Suami pulang kemalaman. Setiap pulang malam istri tanyanya apa? Dari mana mas? Ya dari tempat kerja kata dia. Ngapain? Ya lakukan kerjaan. Sama siapa? Ini kayak polisi aja cuma sedang bikin BAP itu. Subhanallah. Akhirnya suami mulai naik suaranya, ribut. Berarti kan istri tahu penyebabnya ini pertanyaan-pertanyaan yang kurang berguna. Diganti pertanyaannya. Suami pulang tanya, mas kayaknya mas capek mas, mau dipijit mas. Allahu Akbar. Itu selesai masalahnya mas. Sambil dipijit ya, ngobrol sama suami. Mas punggungnya kok keras mas ya, ngerjain apa di kantor mas? Ceritalah suami, tadi itu mobilnya kempes bannya, ganti ban. Artinya nggak perlu awal datang dalam kondisi capek, istri langsung nyerang gitu loh, dengan suara yang penuh tuduhan. Capek suamimu ini. Dan buat para akhwat, ketahuilah akhwat ini Allah ciptakan mampu meredam amarah suami. Makanya perempuan itu disebut sakan, tempat ketenangan dan kedamaian. Menikah pun untuk mendapatkan sakinah. Jadikan itu perempuan mendapatkan sakinah di diri Anda. Nah, jadi cari sebabnya. Cari sebabnya. Kalau sebabnya di suami, berarti ada usaha untuk memperbaiki suami. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami atau suami istri untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada caranya ngasih tahu suami. Suami ngasih tahu istri juga ada caranya. Jangan di depan anak-anak. Jadi ada garis merah yang nggak boleh dilewatin. Ada garis merah nggak boleh dilewatin. Dan rasa pembahasan Ustadz Fadlan sudah tentang hak-hak dan kewajiban. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan. Ada hal-hal yang demi menjaga. Contohnya buka HP pasangan, itu garis merah, janganlah. Kecuali suami yang memberikan izin. Baik, kemudian ketika sudah tahu sebabnya, maka berusaha untuk memberikan nasihat. Dan istri ini yang keberapa? Yang ketujuh, istri banyak mengalah. Kenapa istri kok harus mengalah, Ustaz? Karena suami ini pemimpin. Pemimpin itu biasanya nggak semuanya, itu agak gengsi mau minta maaf. Padahal yang salah pemimpin. Makanya di mana-mana selalu pemimpin nyalahkan
anak buahnya. Ini gara-gara kamu. Padahal yang memerintahkan siapa? Dia yang merintahkan. Suami ngomong sama istrinya, "Dek, aku kok kepingin makan rawon, Dek ya." Dibikinkan rawon sama istrinya. Mungkin suami lupa. Sampai rumah, loh kok rawon lagi? Istri nggak perlu jawab, "Mas, kan kamu yang minta rawon." Jangan. Ini akan memicu keributan. "Ya Allah Mas, minta maaf, aku kira kau kepingin rawon Mas, minta maaf Mas." Ya sudah nggak apa-apa, selesai sudah urusannya. Dia makan gitu loh. Jadi yang ngalah itu istri. Istri selalu ngalah. Insya Allah kalau istri ngalah selalu selesai masalah. Itu kata Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum binisaikum min ahlil jannah." Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian penghuni surga? Bala ya Rasulullah, tentu maulah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Kullu waludin wadudin a'ud idza usi'at au asa'at ila zawjiha au idza zalamat au zulimat." Kata Nabi SAW, wanita itu adalah yang pengasih, yang subur dan suka kembali kepada suaminya. Yang kalau dia berbuat salah, dia berbuat zalim, atau perempuan itu yang dizalimi oleh suaminya. Jadi dalam dua kondisi, perempuan ini melakukan kesalahan atau dia yang dizalimi sama suaminya, dia datang kepada suaminya. Dia pegang tangan suami. Dia mengatakan, "Hadhihi yadi fi yadik." Ini tanganku di atas tanganmu. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau memaafkan aku. Yang salah siapa? Suaminya padahal. Yang minta maaf istrinya. Biasakan seperti ini. Perempuan biasakan seperti ini. Untuk dia memanage konflik itu supaya nggak ada. Kesian sama anak-anak lah kalau ribut terus. Padahal sang ibu bisa dengan mengalah selesai masalahnya. Karena sebagian wanita nggak mau ngalah. Dia mengatakan, "Ustadz, bukan ana yang salah Ustadz." Nabi SAW tidak bicara siapa yang salah, tapi Nabi bicara siapa yang mengalah. Siapa yang mengalah? Istri. Tapi kalau ternyata istri antum yang marah, apa yang harus antum lakukan? Ini nggak tahu diri ini istri Ustaz. Anak ini pemimpin di kantor, anak dihormatin orang Ustaz. Anak keluar rumah dicium tangan anak. Sampai rumah sama istri dibentak-bentak anak Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Sabar juga. Bahkan Nabi SAW pernah ada masalah yang cukup besar di rumah. Istrinya Aisyah memecahkan piring di rumah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Nabi SAW sedang bersama tamu di rumahnya, di rumahnya Aisyah. Salah satu istrinya kirim makanan, ya untuk tamunya ya, di piring. Ada pembantunya yang ngantarkan. Sampai ke rumah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, piring itu ditampel sama Aisyah. Ditampel di depan tamu-tamu sallallahu alaihi wasallam. Jatuh piar. Kuenya berantakan, piringnya pecah. Apa yang dilakukan oleh suami? Ini bicara manajemen konflik. Nabi SAW sambil ngambilin makanannya dikasihkan kepada tamu-tamunya, beliau mengatakan, "Gharat ummukum," ibu kalian lagi cemburu. Tadi ini makan ini. Selesai. Nabi tidak urusin istrinya. Tapi Nabi melihat ini konflik bisa membesar.
Kalau istri yang sana tahu piringnya pecah, maka piringnya Aisyah diambil, dikasihkan kepada pembantunya. Makasih ya, suruh bawa ke sana. Apakah di malam hari Aisyah didudukkan? Nggak ada riwayat yang menjelaskan hal itu. Jadi masalah di situ habis di situ. Nabi tidak mengatakan engkau tidak tahu diri, memalukan aku di depan tamu-tamu melakukan itu. Sama sekali. Kenapa? Karena Nabi tahu dengan sifat wanita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau pun bersabar. Jadi sekali-kali suami itu yang minta maaf sama istrinya, yang ngalah. Pernah suatu hari pula di rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah itu mengangkat suaranya lebih keras daripada suara Nabi Muhammad SAW, sampai Abu Bakar mendengar. Abu Bakar minta izin masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW, dikasih izin, beliau langsung datang menjumpai Aisyah untuk menampar Aisyah, untuk memberikan pelajaran kepada putrinya. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah SAW, berani-beraninya kau ngangkat suaramu lebih tinggi daripada suara Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nabi duduk, alhamdulillah ada bapaknya datang. Ya kasih tahu nih anakmu kasih tahu ini. Enggak. Nabi SAW langsung bangun menghalangi Abu Bakar supaya tidak bisa menyentuh Aisyah radhiyallahu taala. Dihalangin, diselamatkan Aisyah ini dari bapaknya. Akhirnya Abu Bakar merasa gak enak pulang nih. Selesai kejadian itu, duduk nih, udah kondisi tenang tapi masih diem-dieman ya. Namanya habis marah. Nabi lalu mengatakan SAW, engkau gak ngelihat tadi aku belain kamu dari orang yang memukul kamu tadi? Iya. Akhirnya baikan mereka berdua. Abu Bakar datang lagi ngelihat Aisyah sama Nabi SAW lagi ketawa-ketawa ya. Apa kata? Ya Rasulullah, adkhilna fi sulhikuma au fi silmikuma kama adkhaltumunani fi harbikum. Ya Rasul, masukkan aku dalam perdamaian kalian setelah engkau masukkan aku dalam peperangan kalian. Akhirnya masuk lagi gitu Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Jadi ada masalah yang bisa diselesaikan sebenarnya semuanya. Masya Allah. Taib. Jadi saling mengalah. Tapi lebih utama istri mengalah sama suaminya, suami juga kadang-kala mengalah sama istrinya. Kadang-kala konflik di dalam rumah itu tidak selesai. Apa yang harus dilakukan? Ana sudah berusaha Ustaz memperbaiki suami ya. Tapi suami tetap gak mau jadi baik. Kadang-kala suami ngomong, Ustaz, ana berusaha untuk ngajak istri ngaji ya, untuk hijrah, tapi dia tetap gak mau Ustaz. Keributan tidak bisa dihindarkan tiap hari. Cara yang terakhir bukan cerai. Apa? Mediasi. Kirim mediator. Ini Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 35. Allah mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima. Di surat An-Nisa ayat 35 Allah mengatakan kalau kalian takut wa in khiftum shiqaqa bainihima, pertikaian di antara keduanya yang ya gak bisa dihindarkan lagi. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kirim utusan dari pihak keluarga istri dan utusan dari pihak keluarga suami. Orang lain sekarang sudah harus memasukkan pihak lain. Kenapa? Karena dua orang ini merasa semuanya benar. Orang kalau merasa salah dan dia mengalah, selesai urusannya.
Tapi sang suami merasa dia yang benar, sang istri merasa dia yang benar. Lalu dibutuhkan dua orang yang melihat siapa sebenarnya yang salah, siapa sebenarnya yang zalim dalam masalah ini. Ini ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibn Abi Mulaikah, bahwasanya Aqil ibn Abi Talib, Aqil ibn Abi Talib berarti saudaranya Ali bin Abi Talib, dia itu menikah dengan Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah salah satu dedengkot orang-orang musyrikin yang terbunuh pada waktu perang Badar, yang dibunuh oleh Hamzah atau dibunuh oleh Ali pada waktu itu. Ini menikah, Aqil menikah dengan putrinya Utbah. Faqalat tasiru ilayya wa unfiq alaik. Katanya istrinya mengatakan, udahlah kau nikah sama aku yang kasih nafkah kepadamu. Sebenarnya kewajiban memberikan nafkah siapa? Suami. Tapi ada perempuan yang kaya raya, udah yang penting kau jadi suamiku, engkau gak usah ngasih nafkah aku lah, aku yang kasih nafkah kepadamu. Ini istri boleh mengatakan itu. Jadi kalau ada akhwat-akhwat yang sudah mapan hidupnya ya, mungkin dia dapat warisan banyak dari orang tuanya, dikasih usaha sama orang tuanya, kemudian dia melihat ada seorang ikhwan yang baik hati, lalu dia mengatakan melamar diri ikhwan tersebut, mau dia kirim orang, gak ada masalah. Ini yang terjadi dengan Aqil bin Abi Talib dengan Fatimah binti Utbah. Kemudian fakana idza dakhala 'alaiha qalat aina Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Setiap kali Aqil ini masuk ke rumahnya Fatimah itu selalu bertanya, Utbah bin Rabi'ah di mana? Syaibah bin Rabi'ah di mana? Dia cerita tentang bapaknya sama pamannya, dia tanyakan kemana, ada di mana. Mereka ini sudah, Fatimah masuk Islam, bapaknya kan mati dalam kondisi kafir. Suatu hari kayaknya lagi sakit hati atau ada masalah Aqil bin Abi Talib ini, ketika Fatimah bertanya, katanya Aqil, ala yasariki finnar idza dakhalti. Engkau mau tahu bapakmu di mana? Utbah bin Rabi'ah sama Syaibah bin Rabi'ah itu akan ada di sebelah kirimu nanti kalau kamu masuk neraka. Ini suami ngomong sama istrinya kayak gitu, jemaah. Maka akhirnya marah ini Fatimah. Langsung dia pakai bajunya berangkat menjumpai Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia laporkan ucapan suaminya ini. Ketika sampai ke menjumpai Utsman radhiyallahu taala anhu, Utsman ketawa-ketawa. Ini masalah ringan, masalah remeh, masalah rumah tangga yang bisa diselesaikan. Akhirnya Utsman mengirim dua orang, mengirim Abdullah bin Abbas dan mengirim Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini dari pihak keluarganya Fatimah binti Utbah. Ibnu Abbas dari keluarganya Aqil bin Abi Talib. Untuk dilihat, Fatimah udah pulang duluan. Akhirnya datanglah Abdullah bin Abbas dengan Muawiyah. Ibnu Abbas mengatakan la ufarriqanna bainahuma. Aku akan pisahkan antara keduanya, sudah kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ada Muawiyah ketika itu mengatakan ma kuntu li ufarriqa baina syakhsaini min bani Abdi Manaf. Aku nggak mungkinlah dua orang dari keturunan Abdi Manaf harus kita pisahkan. Coba kita usahakan. Akhirnya sampai sana ternyata pintu rumahnya sudah ditutup, jamaah. Berarti masalahnya sudah selesai. Ya pulang sudah mereka. Urusannya ini. Kadang-kala masalah itu masalah ringan. Alhamdulillah dia datangnya Fatimah kepada siapa?
kepada Utsman bin Affan sehingga bisa memberikan solusi. Bapaknya sudah mati, ibunya mungkin sudah tiada. Kalau dia berangkat kepada orang yang tidak cinta sama dia, yang tidak ingin kebaikan sama dia, yang akan terjadi biasanya perpisahan. Maka tugas mediator ini melihat dua orang ini. Cara yang lain, para ahli fikih itu menyebutkan dua orang yang bertikai ini yang konflik terus nggak selesai-selesai, dititipkan ke rumahnya orang yang alim. Dititipkan, tahu rumahnya orang yang alim. Dia mungkin punya rumah besar, taruh rumahnya untuk dilihat. Yang bermasalah ini siapa sebenarnya? Kalau yang bermasalah itu suami, maka suami dikasih tahu, kamu itu sebenarnya yang salah. Maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dan istri boleh tidak melayani suaminya atas perintah mediator. Tapi kalau ternyata yang salah istrinya, istrinya pun didudukkan, yang salah engkau selama ini. Engkau wajib melayani suamimu, nafkah ya sudah, suami nggak mau ngasih nggak apa-apa, untuk menghukum dirimu nanti. Jadi diserahkan kepada mediator, tidak bercerai. Namun terakhir kalau memang tidak mungkin, maka perceraian adalah solusi terakhir. Tapi perceraian itu pun bertahap. Talak pertama, dilihat setelah talak pertama mungkin berubah. Talak kedua, dan itu akan dibahas oleh ustadz yang lainnya insya Allah tentang pembahasan tolak. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan kepada panitia. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah, Ustadz minta solusinya. Bagaimana cara saya untuk memperbaiki hubungan ibu dengan ibu mertua yang sering bentrok? Nah, jadi seorang anak harus menjadi penyampai kebaikan dari kedua belah pihak, sehingga dia perbaiki hubungan keduanya walaupun dengan berdusta. Kita tahu di antara bohong yang diperbolehkan adalah bohong atau berdusta untuk memperbaiki dua orang yang sedang bertikai. Sebagaimana istri juga boleh bohong sama suaminya, suami boleh bohong sama istrinya dalam urusan ya rayu merayu dalam rumah tangga. Antum perlu menjadi penyampai kebaikan. Jadi kalau datang ke mertua, sampaikan ibu kirim salam, ibu rindu banget ya. Antum sebelum ke rumah mertua mungkin belikan oleh-oleh. Tadi ibu pesan suruh kirim ini buat bu mertua. Mulai hubungan ini bagaimana diperbaikin. Begitu pula antum balik dari rumah mertua, antum beli sesuatu, kasihkan ke ibu antum, katakan ini ibu mertua titip. Ibu, kata dia, rindu sama ibu, katanya lama nggak ribut sama ibu, kata dia. Artinya sampailah ucapan-ucapan yang baik dalam rangka memperbaiki hal itu. Kemudian jamaah, di antara yang menyebabkan kecintaan itu tumbuh selain hadiah tadi adalah jarang-jarang ketemu. Zur ghibban tazdad hubban. Berkunjunglah yang jarang-jarang, itu akan menumbuhkan kecintaan. Tapi kalau tiap hari ketemu bosan. Mungkin dengan cara seperti itu untuk menghindari konflik. Kemudian antum juga bisa melihat masalahnya di siapa. Orang yang dalam konflik itu kadang-kala merasa dia yang paling benar. Yang di luar tahu, oh yang salah fulan, seperti itu. Maka kalau antum tahu sebabnya, mudah-mudahan dengan itu bisa mengobatin
ngopeni kesalahan itu supaya jadi benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah Anda menikah dengan akhwat yang dari sisi fisik, keluarga, harta dan suku baik, namun berbeda akidah dan manhaj dengan anak? Akidahnya Asy'ariyah, Ustadz. Nah, jadi kalau bicara menikahin orang yang mungkin berbeda akidahnya, berbeda manhajnya, antum perlu perhatikan. Ada orang-orang yang sebenarnya perbedaan akidah itu dia nggak mempelajari. Dia itu orang awam. Artinya ya ikut kebanyakan orang. Bukan seorang akhwat yang memang mengkaji tentang akidah, mengkaji falsafat, semoga dia menjadi tahu tentang akidah itu. Ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu yang memang mengkaji, mempelajari, maka jangan takut antum malah terbawa dengan mereka. Tapi kalau dia akhwat yang awam sebenarnya, jadi akidahnya itu ya akidah orang tuanya, dia juga bukan orang yang mengkaji agama lebih dalam, tapi akhwat itu adalah orang yang suka kebaikan, suka ilmu, hanya saja belum sampai ilmu kepada dia, dan secara agama dia itu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram, insya Allah masih ada harapan. Tapi kalau seperti yang pertama kondisinya berat, lebih baik antum cari akhwat yang sehati sama antum, supaya di rumah tidak ribut terus. Pulang kerja langsung buka kitab, mana kitabnya? Mana dalilnya kamu yang mengatakan nggak boleh kayak gitu? Wow, ribut terus. Makanya dari awal carilah akhwat yang sehati sama antum, sehingga ya perbedaan itu akan tetap ada, tapi paling tidak dia visi dan misinya sudah sama, insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, Ustadz. Berapa lamakah proses ta'aruf dan sejauh mana kita harus mengenal calon pasangan? Kalau berapa lama sih nggak bisa ditentukan, jamaah. Karena yang diperlukan itu informasi yang lengkap. Bisa jadi sehari selesai, antum sudah tahu gitu loh. Tapi bisa jadi berbulan-bulan antum cari tahu tentang dia belum dapat. Karena memang ya antumnya sibuk. Jadi tadi kita bicarakan, kalau berbicara yang 50% dengan pertanyaan tadi selesai kan? Sehari, nggak sehari, 1 jam antum sudah bisa menilai, oh ini visi misinya seperti ini, kondisinya seperti ini 50%. Hanya untuk meng-cross check kebenaran yang 50% ini, ya tadi dibutuhkan waktu kalau memang antum berjauhan. Tapi kalau tetangga dekat, antum sudah tahu, anak tahu anaknya fulan, anak tahu bapaknya, anak tahu, subhanallah. Jadi hari itu antum melamar, hari itu antum ta'aruf, hari itu antum melamar, hari itu antum menikah, bisa. Maka tidak ada ketentuan. Kalau bicara seberapa dalam ya, tadi yang sudah kita bahas. Yang antum perlukan dari perempuan ini apa? Dia menjadi pendamping hidup antum. Yang namanya pendamping jadi sohib, jadi teman, paling enggak dia sehati sama antum. Yang kedua, dia akan menjadi ibu buat anak-anak antum. Punyakah dia kriteria yang tepat untuk menjadi ibu buat anak-anak? Kalau tujuan kita menikah tadi bukan hanya urusan melampiaskan nafsu, tapi kita ingin menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bermanfaat buat negeri ini. Karena ingat, Indonesia ini hanya kumpulan keluarga-keluarga kecil ya, menjadi Indonesia. Jadi sedalam mana, sedalam yang antum butuhkan. Kalau antum tujuannya menikah hanya untuk menyalurkan nafsu, ya antum cukup lihat wajahnya, lihat kakinya, selesai sudah. Anda lihat dia cantik, cukup insya Allah. Beratnya dengan tingginya ideal, bibirnya dengan hidungnya pas banget,
Cuma itu mudah sekali. Maka jangan terburu-buru. Informasinya cukup, silahkan. Dan juga nikah jangan ditunda-tunda, jangan terlalu lama. Apalagi yang antum mau tahu dari dia, ana masih proses ta'aruf. Berapa lama? Ini sudah 2 tahun setengah, nggak usah. Antum 2 tahun setengah ta'aruf apaan gitu? Mau cari tahu, memang dia. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Bagaimana sikap terhadap istri yang sering membantah suami, susah dinasehati, dan selalu punya pemikiran dan keputusan sendiri? Nah ini kan masalahnya salah pilih dia. Antum ketika ta'aruf kayaknya nggak tahu dengan hal itu. Ada perempuan-perempuan yang memang ketika antum ta'aruf antum bisa tahu dia maunya sendiri. Kalau istilah Jermannya itu kardiman. Tahu antum? Kardiman. Karpatibi pokok nyaman. Itu pokok maunya sendiri, yang penting enak buat dia. Ada yang seperti itu. Maka sekarang apa yang harus antum lakukan mendapatkan istri seperti itu? Pertama, sabar. Diperbaiki istrinya. Allah menjelaskan di surat An-Nisa ketika mengatakan ar-rijalu qawwamuna di ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaib wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Wanita-wanita yang kalian takut dia gak nurut sama kalian, sikapnya ya congkak, mungkin sombong dia dengan pendapat dia, apa yang harus kalian lakukan? Fa'idhuhunna. Kasih dia mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat yang berbalut harapan dan ancaman. Nasihat seperti itu. Katakan wanita yang soleha itu insya Allah akan mudah masuk surganya ya. Kasih nasihat-nasihat tadi yang berbalut ancaman juga. Ada wanita-wanita yang masuk neraka gara-gara tidak taat sama suaminya. Kebanyakan wanita masuk neraka itu karena tidak bersyukur sama suaminya. Ini yang namanya mau'idhah hasanah. Duduk sama dia. Jadi bukan marah-marah. Bahasanya Allah itu mengatakan fa'idhuhunna. Kasih arahan, pencerahan dari dia. Berbalut cinta dan kasih sayang. Suami ketika ngasih tahu istrinya, dasarnya itu cinta. Dasarnya bukan benci, karena dia cinta. Ini ibunya anak-anak ana loh. Ana sayang sama dia. Ana ingin kebaikan buat dia. Itu dasarnya. Sehingga kalau ini dasarnya, insya Allah istri mudah menerima. Jadi kalau mau ngasih nasihat istri itu, antum jangan ngomong kepada istri antum, "Dek, sini dek, aku ini gak suka banget sama kamu, dek." Ketika antum bicara itu, dia gak akan terima nasihat. Tapi kalau antum mengatakan, "Sayang, aku ini gak tahu ya, kalau aku sedang di luar rumah, aku selalu kepikiran sama kamu. Yang ada di hatiku hanya namamu." Masya Allah. Kalau engkau gak marah, aku ingin menyampaikan satu. Dia akan mengatakan, "Fadhal, apa yang ingin kau sampaikan?" Karena dimulai dengan cinta. Tapi kalau nasihatnya dimulai dengan benci, orang tua aja ngasih tahu anaknya, hati-hati antum kalau punya anak. "Nak, bapak ini gak suka sama kamu." Jangan katakan seperti itu. "Nak, bapak ini sayang sama kamu, nak." Baru kamu kasih nasihat. Supaya hatinya itu buka dulu, baru nasihat itu masuk. Tapi kalau antum mengatakan benci, nutup sudah. Anak itu mengatakan, "Bapak jahat," berarti benci sama anak. Dia gak akan dengar nasihat. Yang kedua, cara nasihat yang kedua kata Allah, "Wahjuruhunna fil madhaji." Jangan digauli istrimu, jangan gauli istrimu di ranjang. Ini penting poin ini. Jadi kalau ada suami mengatakan, "Ustaz, ana sudah kasih nasihat istri ana, Ustaz, bertahun-tahun dia tetap aja nggak nurut," karena antum gauli dia di atas ranjang. Jadi dia merasa suaminya butuh sama dia. Coba suaminya tidak menggauli istrinya.
istri mulai akan berpikir tentang nasihat yang disampaikan. Nabi melakukan itu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk menasehati dengan perbuatan. Jadi kalau pagi antum marahin dia, malam antum kumpulin, istri itu ketawa, oh dia nggak bisa lepas dari anak. Istri seperti itu, maka jangan digauli. Yang terakhir, wadribuhun, pukul dia kalau diperlukan. Dan ingat, memukul yang tidak melukai dan tidak mematahkan tulang lah. Pukul dengan siwak, dengan pulpen tangannya, hanya untuk mengingatkan keseriusan antum. Tapi pada akhirnya, ya kalau mereka sudah taat, antum nggak boleh mendolimin dia. Tapi kalau nggak bisa dilanjutkan, ya solusinya bercerai nantinya. Tapi kalau masih bisa bersabar, bersabarlah. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana jika kita pernah melakukan dosa besar tapi ingin bertaubat dan menikah? Apakah dalam Islam jika ingin menikah dengan seseorang boleh menyimpan aib dan dosa besar kita? Apakah hal tersebut tidak termasuk membohongi calon kita? Terima kasih Ustadz. Nah, jadi kalau bicara dosa itu antara kita sama Allah. Antum tidak usah bongkar dosa-dosa antum, tapi sampaikan kepada calon antum bahwasanya ana baru hijrah, ana mungkin punya masa lalu yang kurang baik. Ana alhamdulillah sudah 2 tahun ngaji, belajar. Itu yang antum sampaikan. Tidak perlu cerita antum pernah ini itu enggak. Jadi masa lalu itu dilihat sebagai pelajaran untuk masa depan. Istri pun seperti itu. Jadi ada seorang yang bertanya kepada seorang syekh, ana ini mendapati istri ana enggak perawan, syekh. Terus ana baru 3 hari nikahnya. Ya, ana ini takut dia itu bukan wanita baik-baik. Antum itu lihat sekarang. Kalau perempuan itu perempuan baik-baik, perempuan soleha, antum lihat dia, namanya keperawanan itu bisa hilang bukan karena berzina. Mungkin bisa jadi dia diperkosa kalau bicara yang buruk. Mungkin bisa jadi karena sebuah olahraga. Kemudian ada selaput darah itu macam-macam saya ceritakan. Ada yang kau mungkin nggak berasa. Engkau tahu nggak urusan itu? Ada yang nggak tahu juga, cuma kau perasaan, Syekh, kata dia. Ya sudah. Mungkin istrimu punya masa lalu yang kelam. Tapi kalau dia sudah bertobat, engkau tutupin aibnya. Kalau dia sudah bertobat. Tapi kalau dia belum bertobat, dia bisa jadi memang harus bercerai dengan dia. Tapi Syekh pun ngasih tahu, mungkin engkau jangan cerai baru 3 hari, tunggu dulu lah, kata Syekh. Engkau coba ngobrol dia dengan, ya cari waktu yang tepat, ngobrol sama dia. Kalau memang itu mengganggu dirimu, sampaikan kepada dia, ini masalahnya gimana. Engkau siap mendengarkan cerita dia? Kata dia, siap ana Syekh, dengan semua konsekuensinya. Karena bisa jadi jamaah ada orang yang bertobat dan dia lebih baik daripada yang tidak pernah berbuat dosa. Dan bisa jadi antum juga punya masa lalu yang kelam. Naudzubillah, mungkin ada fulan pernah berzina, lalu dia dapat istri nggak perawan. Apa yang dia lakukan? Antum ingat, antum pun tidak perjaka sebenarnya. Maka sudah, terima apa adanya, asalkan sudah bertobat. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apabila ada aib atau cacat fisik, misal bekas operasi, apakah disampaikan pada saat sebelum menikah? Nah, aib-aib yang seperti ini yang memang akan menimbulkan masalah di kemudian hari perlu disampaikan. Karena bekas operasi itu memang memperburuk fisiknya, artinya nggak sempurna gitu loh jamaah. Maka sampaikan.
Dan tidak perlu malu, walaupun ini aib, supaya semuanya jelas. Aku ini pernah operasi usus buntu, mamanya. Aku pernah operasi ini. Tadi yang kita juga sudah jelaskan, riwayat penyakit juga penting, sehingga tidak ada yang merasa tertipu. Ada seorang, Ana masih ingat, masih kerabat Ana ya, di Sumeneb waktu itu mau nikah. Jadi perempuan ini di punggungnya itu ada kayak apa ya, kayak menonjol gitu loh, punggungnya ini. Akhirnya disampaikan kepada pihak suaminya, yang kau lihat ini ada satu daging lah di sini, tapi nggak apa-apa, itu sudah diperiksakan, nggak masalah. Akhirnya si suaminya mau lihat seperti apa, supaya nggak cukup dengan cerita. Takut cerita kan nggak sama dengan melihat jam. Akhirnya perempuan ini suruh pakai baju yang agak ketat. Ketika nazar, dia lihat di punggungnya itu ada aib itu. Alhamdulillah sang suami menerimanya, dan akhirnya mereka menikah jadi keluarga yang sakinah jemaah. Artinya aib itu sudah diketahui sejak sebelum menikah. Jangan ada yang disembunyikan gitu loh jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Jika Anda sudah menikah, bolehkah menempatkan istri untuk tinggal di rumah bersama orang tua? Karena sekarang orang tua Anda sudah sepuh, dan Anda tidak ingin meninggalkan orang tua karena beliau sekarang sedang sakit jantung yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Anda juga ingin merawat dan berbakti kepada orang tua. Apakah diperbolehkan Ustaz? Kalau dari pertanyaannya, menempatkan istri berarti ikhwan. Iya jemaah. Jadi istri itu memiliki hak sandang, pangan, dan papan. Dia punya hak rumah sendiri. Walaupun kecil, walaupun ngontrak, rumah dia sendiri. Tapi kalau memang antum nanti sudah punya niat kumpul sama orang tua, maka antum sampaikan kepada istri sebelum menikah, supaya tidak terjadi konflik. Karena banyak wanita akhirnya nuntut di tengah jalan, nuntut mau rumah sendiri. Tapi kalau dari awal antum sampaikan anak punya orang tua sendiri, maka antum sampaikan itu. Kalau di rumah itu ada kakaknya suami laki, ada orang laki-laki lain, maka lebih baik istri ditempatkan tempat sendiri, tidak kumpul sama orang tua. Karena kesian istri harus selalu pakai jilbab dalam rumah, karena ada orang laki yang bukan mahramnya dia. Maka lebih baik walaupun rumahnya ngontrak, itu haknya istri. Tapi kalau istri sudah melepas hak dia dengan mengatakan nggak apa-apa, aku siap untuk merawat orang tuamu, tinggal satu rumah sama orang tua, ya selesai udah. Tapi semua perlu diobrolkan di awal ya. Kecuali tradisi udah tahu orang-orang. Di beberapa tempat itu suami ikut istri. Di mana? Di mana jemaah? Yang suami ikut ke rumahnya istri. Mana? Di Padang. Enggak semuanya ya. Biasanya seperti itu. Kecuali sang suami sudah punya rumah sendiri mungkin pindah. Tapi pada awal nikah biasanya sebelum punya rumah, suami ikut ke rumahnya istri. Ada yang seperti itu. Jadi nggak perlu ditanya lagi, itu sudah tradisi. Jadi tradisi itu seakan-akan sesuatu yang sudah menjadi syarat lazim gitu loh. Jadi yang lakinya ini diminta sama pihak keluarga perempuan. Memang seperti itu. Makanya sudah, antum nggak perlu marah-marah di tengah jalan. Aku mau sendiri. Antum kan sudah tahu kalau antum mau menyelisihi tradisi yang ada, diomongkan di awal. Aku itu maunya kayak gini. Kembali, nggak boleh ada yang ditutupin jamaah. Karena nikah ini bukan sebulan 2 bulan, tapi seumur hidup. Nggak bisa antum 2 hari nikah, kayaknya anak mau balikin ya nggak cocok karena sama perempuannya, orang tuanya gitu. Mana antum? Ustadz, bagaimana takaran pemberian nafkah? Misal tentang besaran nominal Ustadz. Jadi nggak ada ketentuan nominal. Allah itu berfirman di surat Thalaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih
Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah seorang itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Bukan kebutuhan istri, bukan kebutuhan keluarga, tapi kemampuan dia. Kalau dia orang kaya, maka berikan kepada istrinya yang banyak. Gajinya 10 juta umpamanya. Berapa dia buat istrinya? Mungkin dia kasih orang tuanya 2,5 juta. Mungkin 2,5 juta dia berikan kepada istrinya. Mungkin 5 juta dia gunakan untuk usaha kembali. Jadi tidak ada nominal tertentu, sesuai dengan kemampuan. Kalau ternyata suami gajinya cuma 1 juta, istri pun gak boleh nuntut. Jadi ini betapa adilnya Islam ini jamaah. Ketika suami kaya, berikan yang banyak kepada istri. Ketika suami miskin, istri gak boleh nuntut sama suaminya. Makanya istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Zainab, dia itu tidak pernah nuntut sama suaminya. Bahkan dia bekerja di rumah menenun untuk makan keluarga, karena dia tahu kemampuan suaminya. Jadi gak ada bicara nominal. Kalau bicara nominal itu biasanya untuk mahar. Mahar itu ikut pasaran yang ada. Jadi ada standar. Orang Bugis beda sama orang Jawa standarnya. Orang Jawa beda sama orang Padang. Orang Arab mungkin beda dengan orang non-Arab standarnya, dan dari satu kampung ke kampung lainnya itu beda-beda. Kemudian bicara nafkah juga, antum harus melihat siapa yang antum nikahin. Makanya antum harus siap gitu loh. Antum nikahin anaknya orang kaya, ini makannya Masya Allah, sarapannya aja jemaah burger. Antum biasa sarapan bubur ayam. Aduh, ini gimana gitu. Tapi antum harus siap gitu. Antum sudah tahu ini sarapannya seperti ini. Sehingga kalau bicara nominal nggak ada ketentuan nominal yang pasti ya, tapi sesuai dengan kemampuan. Itu yang Anda ketahui. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apabila suami istri yang sudah lama menikah belum dikaruniai anak, apakah diperbolehkan suami berpoligami atas dasar alasan tersebut? Pertanyaan kedua, apakah tetap dibenci oleh Allah sebuah perceraian yang terjadi karena ada yang terzolimi? Bisakah mendapatkan cinta Allah kembali setelah perceraian tersebut? Padahal jika tidak bercerai ditakutkan akan membahayakan bagi pasangan atau anak. Mungkin nggak punya keturunan gitu Ustaz. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan hadis Abu Ghadul halal indallahi talaq, halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Hadis itu dhaif jemaah. Hadis itu dhaif. Tapi bukan berarti perceraian itu disukain Allah, enggak. Perceraian itu disukai oleh iblis. Cinta sekali iblis itu. Sehingga untuk menghindari dampak buruk dari perceraian, Allah membuat aturan perceraian, boleh bercerai. Karena itu solusi. Perceraian itu ada yang wajib jemaah. Ada yang wajib perceraian itu. Ketika tidak mungkin ditegakkan hukum-hukum Allah di sana. Suami melihat istrinya berzina, dibiarkan. Dia mau ceraikan, aduh takut sama anak-anak. Sekarang kau wajib menceraikan dia kalau dia nggak bertobat. Pulang malam istrinya bawa cowok ke rumah, naudzubillah, lalu dibiarkan. Ini sejatinya kalau dia tidak menceraikan malah dia berdosa. Jadi kalau perceraian itu ada sebabnya yang syar'i, maka perceraian itu insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tolong nanti dipelajarin lagi. Cerai itu ada yang bid'ah, ada yang sunnah. Kapan tolak disebut sunnah, kapan disebut bid'ah. Maka kalau kita mengikuti ya cara-cara bercerai yang sesuai dengan syariat dan alasannya sesuai dengan syariat, maka insya Allah rumah tangga tetap akan dijaga. Bahkan Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau harus berpisah, ya sudah berpisah. Urusannya mungkin tidak bisa dilanjutkan, tapi wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Karena biasanya kalau bercerai itu jamaah, sang suami akan menjelek-jelekan istrinya, istri akan menjelek-jelekan suami. Kalau punya anak, anaknya jadi korban. Karena anaknya kalau ikut ibunya disuruh benci bapaknya, kalau ikut bapaknya dididik supaya benci sama ibunya. Itu yang disukai oleh syaitan dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bisa insya Allah menghindari dampak buruk dari perceraian itu dengan cara mengikuti perceraian yang sesuai dengan syariat. Hadza wallahu a'lam bissawab.